Pemirsa, dikutip dari kompaskotanews.com, perwakilan Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas audiensi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Berikut laporan selengkapnya. Perwakilan Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas atau HMD Gemas dari berbagai daerah di Indonesia melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa 25 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, para mitra menyampaikan berbagai persoalan dan capaian program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPW HMD Gemas Nusa Tenggara Barat, Haili Pasihin mengungkapkan bahwa mitra di daerahnya telah berinvestasi hingga 3 miliar rupiah untuk membangun dapur MBG. Saat ini tercatat sekitar 700 dapur telah beroperasi maupun dalam tahap persiapan di NTB. Namun distribusi masih didominasi wilayah perkotaan dan dataran rendah, sementara daerah pegunungan belum sepenuhnya terjangkau. Bayu Prasetyo dari Jawa Timur, mitra pelaksana di Banyuwangi menyoroti tantangan perubahan budaya sarapan anak sekolah, serta pentingnya edukasi bahwa program ini bukan sekedar membuat kenyang, tetapi memastikan asupan gizi seimbang. Sementara itu, Yusuf Supriyadi, Sekjen HMD Gemas menyebutkan bahwa secara nasional, program MBG telah menjangkau sekitar 23.000 dapur atau hampir 75% dari target nasional. Kendala terbesar di wilayah pedalaman adalah ketersediaan bahan baku, meski daerah 3T tetap menjadi prioritas pemerintah. Perwakilan dari Banten, Insinyur Toto Hartanto dan Dr. Steren dari Papua juga menekankan pentingnya sinergi dengan UMKM lokal, koperasi desa, serta kampung nelayan agar program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi, tetapi juga menggerakkan rantai ekonomi daerah. Audiensi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemerataan, mempercepat pembangunan dapur di wilayah terpencil, serta memastikan program MBG berjalan optimal di seluruh Indonesia. Demikian kompaskotanews.com melaporkan. Kami akan terus menghadirkan informasi terbaru untuk Anda. Pak Menko, Pak Zulkifli Hasan, Pak Menko Pangan. Yang kedua juga Pak Simon, Ali, dan Pak Hendri yang sudah menjembatani kita untuk bisa silaturahmi dan bertatap muka dengan Pak Menko. Bahkan sambutan yang begitu bagus sampai ada tamu undangannya ditulis satu persatu. Terima kasih sekali Pak Menko. Sehat selalu, sukses selalu. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah bahwa kita semenjak berdirinya Himpunan Mitra Generasi Emas ini sudah beberapa kali mengirimkan surat ke Badan Gizi Nasional, juga pernah, juga ke Ombudsman pernah, ke Pak Safi juga pernah, bahkan ke Istana juga pernah. Ini yang kedua yang saya pribadi bisa audiensi. Pertama adalah di Deputi 3 Istana Merdeka. Waktu itu alhamdulillah tadi sudah diterima, dan yang sekarang sangat apresiasi sekali kepada Pak Menko yang hari ini rekan-rekan hampir dari perwakilan DPW, kalau DPW sudah ada, sehingga kesan yang paling mendalam bahwa kita ini adalah menjadi warga negara yang aktif dalam mensukseskan program makan siang bergizi, janji politik dari Pak Presiden Prabowo dan Wapres Pak Gibran, yang juga kita bisa menunaikan amanah dari kedua belah pihak, yaitu penerima manfaat, mengambil menyusui 3B, serta menjaga amanah dari tertunainya program makan siang bergizi dari Pak Presiden. Ini Pak, sedikit tanya. Untuk sebaran dapur MBG seluruh Indonesia itu kira-kira sudah mencapai berapa persen? Kurang lebih di 23.000. Ini berapa persen? Kalau 23.000 udah hampir 75%. Ya. Untuk kesulitan membangun dapur apa? Kira-kira kalau misalkan paling di daerah pedalaman. Terkait masalah di dalam kan sekarang ada 3T. 3T itu sudah menjadi program prioritas dari pemerataan dari program MBG ini yang memang sudah dirancang Pak Prabowo, sehingga untuk saat ini kesulitannya hampir nyaris mungkin terkait masalah bahan bangunan aja. Itu yang menjadi kendala. Kalau di program MBG ini ada bagian-bagian masing-masing. Yang pertama adalah dari kodim, lalu mitra yang mandiri adalah kami ini, lalu juga ada pesantren, ada juga sekolah-sekolah yang memang sudah mengadopsi untuk ikut program MBG itu. Saya berharap dengan adanya koordinasi dengan Bapak Menteri, Bapak Zulkifli Hasan, semoga dapur-dapur, mitra-mitra dapur ini bisa semakin bersinergi dalam ketahanan pangan dan juga mandiri dalam ketahanan pangan, sehingga tidak lagi kesulitan mengenai bahan baku dan juga tidak bergantung dengan produk-produk pabrikan. Jadi sudah mandiri, merekrut atau bekerja sama dengan UMKM wilayah setempat. Alhamdulillah, dengan adanya himpunan ini, kami di NTB yang agak timur posisinya, itu sangat membantu mitra, Pak. Jadi banyak orang yang tidak tahu mitra ini siapa.
Padahal mitra ini yang mengeluarkan budget yang begitu besar, 1 miliar sampai 2 miliar. Kalau di NTB itu lebih dari 2 miliar, Pak. Itu rata-rata sampai 3 miliar dia bangun dapur. Saking memang dia ingin mengabdi untuk negara gitu kan. Yang saat ini kita rasakan mitra ini kan terpinggirkan dengan isu-isu dari netizen. Ada yang bilang mitra maling lah gitu kan. Ada yang bilang mitra ini cari untung yang besar dari negara begitu kan. Padahal mereka tidak tahu perjuangan mitra itu sebegitu besarnya untuk membangun dapur dengan investasi yang besar tanpa mereka tahu kapan BEP ini akan balik dengan kebijakan-kebijakan yang berubah juknisnya sampai dengan saat ini. Apalagi dengan adanya isu turun grade, Pak. Ada grade A, ada grade B, ada grade C. Nah kalau ke grade B kan 4.500.000, ke grade C 3 juta, Pak. Sedangkan mereka ada yang ngambil mohon maaf bank himbara pinjaman kan? Belum lagi dengan persoalan-persoalan lainnya yang mereka ambil resiko tersebut. Kami termasuk mitra yang pertama yang menjalankan program MBG di Jawa Timur, di Kabupaten Banyuwangi tepatnya. Dan saat itu kami merasa bahwa kepercayaan masyarakat terhadap program MBG ini sangat lemah. Kami diminta oleh rekan-rekan pengurus yang lain untuk bisa menyebarkan program MBG ini di Jawa Timur. Mendengarkan penjelasan dari Pak Menko tadi, menambah semangat kami untuk memberikan edukasi lebih kepada terutama ibu-ibu dari siswa penerima manfaat bahwa tujuan utama MBG ini agar 5-10 tahun ke depan terjadi perubahan secara fisik, secara berpikir, dan terutama ide dari siswa-siswa yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur di tempat kami. Ada budaya sarapan pagi di rumah itu, yang mana budaya itu sekarang dibawa ke sekolah. Proses merubah budaya sarapan pagi di sekolah ini butuh waktu. Kemudian nomor 2, MBG ini merupakan makan bergizi, bukan makan kenyang. Jadi seringkali porsinya kurang, karbonya kurang. Sementara kalau makan nasi terlalu banyak mengakibatkan ngantuk di sekolah. Makanya fungsinya ahli gizi menghitung gizi agar supaya target gizi mengurangi stunting bisa tercapai. Demikian. Siap. Beliau adalah petinggi yang sangat tinggi, artinya beliau adalah seorang menteri koordinator, dan beliau bisa menerima kami ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah buat kami. Jadi meskipun jauh-jauh dari Papua, ya saya senang dan bisa terbayarkan lah kerinduan kita untuk bertemu dengan beliau-beliau dan bisa menyampaikan sedikit keluh kesah dari kami di sana. Nah, kita dapat semangatnya, kita dapat intinya adalah bagaimana program MBG ini bukan cuma sekedar kasih makan orang, tapi ada rantai ekonomi di sana. Tadi seperti yang Pak Menko jelaskan, jadi akan ada sinergis antara MBG, koperasi desa, kampung nelayan, dan kami jadi mengerti rohnya MBG ini apa, dan dengan harapan nanti ketika kami kembali ya bisa lebih kuat lagi kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. HMD Gemas, generasi maju, generasi